Shalom, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita bersyukur lagi ada di hari yang baru ini. Mari kita hendak kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kembali kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau masih memberi lagi kami nafas hidup dan kesempatan untuk boleh merenungkan firman-Mu lagi. Kami mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus, supaya kami mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Tema kita adalah apakah yang dikehendaki Allah? Apakah yang dikehendaki Allah? Ini sebuah pertanyaan yang muncul dari orang banyak. Oleh karena mereka sudah menerima dan menjadi kenyang, karena mereka diberi makan roti oleh Tuhan Yesus. Nah saudara, bagi saya pertanyaan orang banyak seperti ini seharusnya juga menjadi pertanyaan kita. Karena kita bukan saja hanya diberi makan roti, dipelihara secara jasmani. Sampai hari ini kita sehat, sampai hari ini kita dipelihara, diberkati Tuhan. Tetapi kita juga diberi roti rohani, yaitu dirinya, tubuhnya sendiri, yang Dia serahkan, mati untuk kita. Dia menjadi tebusan bagi kita dan menyelamatkan kita, sehingga kita tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Maka sebagaimana pertanyaan orang-orang banyak dalam nas yang kita sudah baca tadi, setelah mereka dikenyangkan, itulah yang harus menjadi pertanyaan kita. Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Ya, itulah seharusnya yang kita sungguh-sungguh tanyakan dan sikapi atas segala berkat yang kita sudah terima daripada Tuhan. Apa yang harus kami perbuat? Karena sudah saatnya kita sebagai orang percaya tidak lagi mencari hal-hal yang hanya mengarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pribadi dan kepada kepentingan duniawi dan kedagingan kita. Memang tidak salah saat kita bertanya dan meminta agar Allah memenuhi keperluan dan kebutuhan kita. Sebab memang Allah sendiri juga yang memberi kita kehormatan untuk meminta sebagai anak-anaknya. Dia berkata, mintalah, carilah, ketuklah. Itulah perintahnya. Tetapi saudara, sepatutnya kita juga jangan sampai lupa diri. Dan jangan sampai lalai dan abai untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu jangan sampai kita lupakan. Nah pertanyaannya, apakah yang dikehendaki Allah? Yang pertama adalah jangan ada yang binasa. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Maka implikasinya adalah apa? Allah menghendaki kita menjadi saksinya. Menghendaki kita untuk memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. Supaya mereka bertobat, percaya dan diselamatkan. Itulah yang dikehendaki Allah. Hal yang kedua yang dikehendaki adalah jangan ada yang tercerai-berai. Jangan ada yang tercerai-berai. Saudara, dalam Yohanes 17 ayat 20-21, di sana Yesus berdoa. Dia berkata begini, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya Tuhan tidak mau setelah kita bersaksi,
Setelah mereka diselamatkan, terus mereka jalan sendiri. Tapi mereka harus dikumpulkan dalam satu kesatuan, satu kawanan, satu persekutuan. Dan jangan sampai ada yang tercerai-berai. Artinya Tuhan mengendaki supaya kehadiran kita membawa damai. Kehadiran kita mempersatukan. Kehadiran kita adalah merukunkan. Kehadiran kita sungguh-sungguh membawa kebaikan. Dan inilah yang dikatakan sebagaimana pemazmur dalam Mazmur 133 ayat 1 bahkan sampai 3. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Maka itu sesuatu yang sungguh-sungguh diharapkan, diinginkan. Karena kenapa? Karena Yesus mati bukan hanya menyelamatkan kita, tapi dia juga mati mendamaikan kita, merukunkan kita. Yang tadi adalah seteru musuh Allah, musuh dengan sesama, musuh dengan diri kita sendiri pun. Tapi oleh Kristus yang sudah mendamaikan kita, kita akhirnya boleh dipersekutukan, disatukan. Maka itulah yang dikehendaki Allah. Selama kita ada di dunia ini, mari dua hal ini yang harus kita lakukan, harus kita hidupi, yang harus kita pentingkan. Kenapa? Karena dia mati untuk menyelamatkan kita, tapi juga dia mati untuk mempersekutukan kita sebagai keluarga Allah. Inilah prioritas utama yang perlu dan terus-menerus tertanam dalam hidup kita. Maka ketika kita memprioritaskan kehendak Allah ini, Matius 6 ayat 33 berkata, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kiranya Tuhan memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali lagi mengingatkan kami dan mendorong kami untuk tidak melupakan akan tugas kami, panggilan kami, yaitu melakukan kehendak Allah. Mohon pimpinan-Mu dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.